Halo, jumpa lagi dengan saya Ronald Hutagalung di kelas belajar komunikasi efektif. Nah, kita akan lanjutkan proses belajar kita. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang M yang pertama terkait dengan persiapan kita untuk melakukan sebuah public speaking, yaitu persiapan mindset, maka kita akan bahas yang kedua adalah terkait dengan persiapan mental. Ya, bagaimana kita menyiapkan diri kita secara mental untuk agar ketika kita tampil, kita bisa jauh lebih maksimal. Nah, apa yang butuh kita lakukan sebagai bagian dari persiapan mental? Ibaratnya ketika kita akan bertanding, ya, kita akan berperang, maka persiapan mental adalah hal yang penting, hal yang harus dilakukan agar kita kemudian bisa jauh lebih menguasai kondisi. Nah, apa itu yang butuh kita lakukan? Saya beri bocoran kepada Anda ya. Jadi ketika harus berbicara di hadapan banyak orang, misalnya dalam konteks untuk memberikan motivasi, mengajar, mengedukasi, dan sebagainya, jika ada pilihan, apakah yang pertama, kita lembur semalaman sampai pagi, menyiapkan, menghafal, ataupun mempelajari materi yang mau kita sampaikan, atau yang kedua, kita tidur lebih awal, agar besok pagi kita lebih fresh, segar. Maka apa yang akan saya lakukan? Ya, Anda bisa pilih yang mana. Apa mempersiapkan diri di awal sampai pagi atau tidur lebih awal? Nah, jawabannya adalah yang saya lakukan dan praktekkan yaitu adalah saya selalu ketika akan tampil, maka saya selalu berupaya untuk memastikan diri untuk tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Yes, betul, betul, betul. Bahwa persiapan itu penting. Tapi persiapan bukan persiapan yang sifatnya sistem SKS, ya, sistem kebut semalam. Tapi persiapan yang kita lakukan secara jangka panjang. Nah, tidur lebih awal sebelum kita tampil itu pun adalah bentuk persiapan yang akan membantu kita untuk bisa siap secara mental. Kenapa? Karena ketika kita tidur lebih awal, kita bangun dalam kondisi fresh dan segar, maka pikiran kita memberikan sebuah informasi kepada diri kita bahwa kita dalam kondisi fit, kita dalam kondisi segar, kita dalam kondisi ready untuk tampil. Dan ini akan sangat membantu untuk bagaimana ketika kita tampil, rasa nervous, grogi itu berkurang. Karena kita jauh lebih siap. Nah, apa hal yang butuh dilakukan agar Anda bisa lebih siap secara mental ketika mau tampil? Yang pertama adalah tidur lebih awal, kemudian bangun lebih pagi dari biasanya. Ya, setelah Anda misalnya mungkin lakukan ritual pagi Anda, sholat misalnya, dan sebagainya, maka upayakan pagi hari Anda menyempatkan diri untuk exercise, untuk olahraga, untuk mungkin jogging, ataupun misalnya melakukan beberapa gerakan pemanasan. Kenapa ini penting? Karena ketika Anda melakukan olahraga pagi, maka yang terjadi Anda sedang membangun mood di dalam diri Anda. Anda sedang membangun energi di dalam diri Anda. Dan Anda sedang meningkatkan hormon-hormon yang itu bisa membantu Anda merasa senang, happy, gembira, dan bersemangat. Kalau Anda ingat misalnya mungkin setiap Anda habis olahraga, rasanya kan segar ya. Anda ketemu orang itu rasanya, wah, enak gitu. Percaya diri. Maka itu yang kita butuhkan. Jadi olahraga, kemudian mandi dan sebagainya. Nah, hal yang penting juga yang harus Anda siapkan adalah sarapan. Sarapan. Tapi catatannya adalah sarapannya itu lakukan sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, cukup sepertiga dari ruang perut Anda. Jangan full, karena kalau Anda sarapannya full, banyak-banyak yang terjadi,
adalah Anda akan kekenyangan dan itu akan mempengaruhi yang pertama pada mood Anda. Anda merasa berat sehingga mungkin energinya jadi terasa terhambat. Yang kedua, pada kemampuan vokal Anda. Kalau orang sedang kekenyangan, biasanya vokalnya itu akan tidak maksimal. Dan yang ketiga, khawatirnya Anda merasa mengantuk. Ya, jadi cukup makan secukupnya dan kemudian ini yang penting. Selalu berupaya dalam kondisi apapun ketika Anda harus tampil dan berbicara di hadapan banyak orang, usahakan untuk bisa hadir lebih awal. Maksimal itu 15 menit sebelum acara dimulai. Nah, kenapa ini penting? Karena ini untuk juga menjadi bagian dari bagaimana Anda mempersiapkan mental Anda. Misalnya, Anda harus presentasi di hadapan dosen, Anda harus presentasi di hadapan investor, Anda harus presentasi di hadapan bos. Maka hadirlah lebih awal. Bahkan ketika ruangannya masih kosong, ruangannya masih belum ada siapa-siapa. Lalu apa yang Anda lakukan ketika datang lebih awal? Nah, Anda bisa lakukan itu untuk apa? Melakukan persiapan. Anda bisa misalnya mungkin mencoba berbagai macam peralatan nanti yang akan dibutuhkan untuk berbicara. Anda mencoba berbagai macam posisi ya Anda di depan panggung ketika Anda menggunakan podium, mimbar, maka Anda bisa mencobanya. Lakukan hal tersebut. Lakukan juga misalnya Anda turun ke kursi audiens, coba duduk dari posisi berbeda-beda ya. Paling depan sebelah kanan, tengah, paling depan sebelah kiri, paling belakang. Duduk dari posisi audiens sambil Anda membayangkan. Kalau Anda kemudian menjadi audiens, maka apa yang Anda rasakan? Apakah Anda bisa memperhatikan pembicara atau tidak? Nah, datang lebih awal juga punya manfaat besar, yaitu salah satunya adalah Anda bisa merasa lebih nyaman karena ibaratnya apa? Walaupun Anda diundang, kita diundang, atau sama-sama pendatang di tempat tersebut, karena Anda lebih dulu datang, bahasa tubuh Anda ataupun bawah sadar Anda itu akan menyampaikan bahwa siapapun yang datang setelah Anda itu adalah tamu Anda. Anda adalah tuan rumahnya. Maka yang terjadi, mental Anda akan jauh lebih siap karena Anda adalah tuan rumah, karena Anda sedang berada di rumah. Anda yang pertama ada di tempat itu. Ini akan sangat berbeda kalau misalnya audiens sudah hadir semua dan Anda datang terlambat, pasti ya, secara mental itu juga akan sangat mempengaruhi. Kecuali Anda misalnya mungkin sudah sering berlatih, maka mungkin akan segera bisa menyesuaikan secara mental. Tapi kalau belum, maka datang lebih awal akan sangat-sangat banyak membantu. Oke? Nah, ini hal-hal yang butuh Anda lakukan sebagai persiapan mental. Kita akan bahas tips lainnya pada video selanjutnya. Sampai jumpa.